Seorang TKW Muslim di Taiwan dipaksa murtad oleh majikannya, tapi justru membawa kejutan tak terduga. Begini awal kisahnya. Siti menatap jendela pesawat dengan perasaan campur aduk. Taiwan semakin dekat, dan hatinya berdegup kencang. Ia meninggalkan ibunya yang sakit dan adiknya yang masih kuliah demi mencari nafkah. Allah, kuatkan aku, gumamnya. Ia menggenggam Al-Quran kecil pemberian ibunya erat-erat, seakan itu satu-satunya pengingat bahwa ia tidak sendiri di negeri asing. Begitu tiba di bandara, udara dingin langsung menyambutnya. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Seorang agen tenaga kerja datang menjemput dan membawanya ke rumah majikan. Dalam perjalanan, ia melihat gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu kota yang gemerlapan. Namun, di balik kekagumannya, ada rasa cemas. Bagaimana majikannya nanti? Sampai di rumah besar dengan gerbang tinggi, Siti makin merasa kecil. Madam Chen, seorang wanita berusia 50-an dengan rambut pendek rapi, menyambutnya dengan ekspresi dingin. Mulai sekarang, kamu kerja di sini. Jangan bikin masalah, katanya tanpa basa-basi. Siti menunduk hormat. Baik, Nyonya. Dalam hati, ia berdoa agar bisa bekerja dengan baik. Hari pertama langsung melelahkan. Dari pagi hingga malam, Siti bekerja tanpa henti, membersihkan rumah besar itu sendirian. Tidak ada waktu untuk istirahat lama, bahkan makan pun terburu-buru. Tapi ia tetap bersabar. Allah pasti melihat usahaku, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting, ia bisa sholat meski harus diam-diam di kamarnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat Siti sedang sholat di kamarnya, pintu tiba-tiba terbuka dengan kasar. Madam Chen berdiri di sana dengan wajah marah. Apa yang kamu lakukan? Bentaknya. Siti terkejut, tapi tetap berdiri tenang. Saya sedang sholat, Nyonya. Madam Chen mendengus kesal. Di rumah ini kamu tidak perlu sholat. Keheningan menegangkan memenuhi ruangan. Siti menggenggam sajadahnya erat, hatinya berdegup kencang. Madam Chen mendekat, meraih jilbab Siti, lalu menariknya dengan kasar. Lepaskan ini. Siti mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. Nyonya, ini keyakinan saya. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. Madam Chen melempar jilbab itu ke lantai dan keluar dengan geram. Setelah pintu tertutup, Siti jatuh terduduk, menahan tangis. Hatinya sakit, tapi ia tidak akan menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil jilbabnya dan memakainya kembali. Allah, kuatkan aku, bisiknya. Ia sadar, ini baru awal dari ujian yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan meninggalkan keyakinannya, apapun yang terjadi. Sejak kejadian itu, perlakuan Madam Chen semakin keras. Siti diberi pekerjaan lebih banyak. Waktu istirahatnya dipotong, bahkan makan pun hanya sisa-sisa makanan. Tapi ia tetap bertahan. Diam-diam, ada seseorang yang memperhatikannya, Tuan Wu, suami Madam Chen. Ia sering melihat bagaimana Siti tetap bekerja dengan sabar, tanpa sekalipun mengeluh. Suatu hari, saat Siti membuang sampah di belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Al-Quran kecilnya ada di dalam tempat sampah. Ia buru-buru mengangkatnya, membersihkannya dengan hati-hati. Air mata menggenang di matanya. Siapa yang melakukan ini? Saat itulah ia mendengar suara dingin di belakangnya. Aku yang membuangnya, kata Madam Chen tanpa rasa bersalah. Dada Siti sesak. Kenapa, Nyonya? Tanyanya lirih. Madam Chen mendengus. Aku tidak mau ada agama itu di rumahku. Siti menggigit bibir, menahan tangis. Ia ingin marah, tapi ia memilih diam. Dalam hati, ia berdoa, Ya Allah, berilah aku kesabaran. Ia tahu, ini bukan hanya ujian pekerjaan, tapi ujian iman. Dan ia tidak akan menyerah. Sejak kejadian itu, tekanan dari Madam Chen semakin menjadi-jadi. Pekerjaan yang diberikan kepadanya lebih berat dari sebelumnya. Setiap pagi, ia harus membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian dalam jumlah banyak, memasak, dan masih banyak tugas lainnya. Madam Chen selalu memastikan bahwa Siti nyaris tidak punya waktu untuk beristirahat. Tapi, meski tubuhnya lelah, hatinya tetap teguh. Sholat menjadi sesuatu yang harus ia lakukan secara diam-diam. Setiap kali ada kesempatan,
ia menyelinap ke kamarnya untuk beribadah. Namun, ia selalu khawatir. Bagaimana jika Madam Chen masuk tiba-tiba lagi? Tapi Siti tahu, apapun risikonya, ia tidak bisa meninggalkan kewajibannya. Malam itu, saat semua sudah tidur, ia berwudu dengan air dingin di kamar mandi belakang, lalu sholat dengan khusyuk di dalam kamar. Namun, nasib buruk menimpanya keesokan paginya. Saat sedang menyapu ruang tamu, Madam Chen datang dengan wajah penuh amarah. "Aku tahu kau masih sholat diam-diam," bentaknya. Ia memegang ponsel, memperlihatkan rekaman dari kamera tersembunyi di kamar Siti. Hati Siti mencelos. Rupanya Madam Chen sudah memantau gerak-geriknya. "Aku sudah bilang tidak ada sholat di rumah ini." Siti menunduk, menahan gemetar di tangannya. "Nyonya, saya mohon, ini kewajiban saya." Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Madam Chen meraih ember air kotor di dekatnya dan menyiramkannya ke tubuh Siti. Air bercampur sabun dan kotoran itu membasahi pakaiannya. Siti terpaku, kaget bukan main. "Itu hukuman untukmu," teriak Madam Chen sebelum berbalik pergi. Siti menggigil, bukan hanya karena air dingin yang meresap ke tubuhnya, tetapi juga karena kejutan yang begitu besar. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Dengan perlahan, ia membersihkan dirinya, mengganti pakaian, lalu kembali bekerja seakan tidak terjadi apa-apa. Ia tahu, jika ia melawan atau membalas, itu hanya akan memperburuk keadaan. Malam harinya, Siti duduk di lantai kamar dengan tangan bergetar. Hatinya sakit, tubuhnya lelah, tetapi imannya tidak goyah. Ia mengeluarkan Al-Quran kecil yang berhasil ia selamatkan dari tempat sampah dan membacanya pelan. "Ya Allah, hanya Engkau tempatku bergantung." Di luar kamar, seseorang memperhatikannya diam-diam. Tuan Wu berdiri di balik pintu, mendengar isakan lirih dari dalam kamar. Keesokan harinya, Tuan Wu mulai memperhatikan Siti lebih dalam. Ia melihat bagaimana wanita itu tetap bekerja dengan sabar, meski diperlakukan semena-mena oleh istrinya. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang mendapat perlakuan buruk tetap memiliki ketenangan seperti itu? Rasa penasaran itu makin besar ketika ia melihat Siti sedang berdoa sebelum makan, meskipun makanannya hanyalah sisa dari meja makan majikan. Di sisi lain, Madam Chen semakin tidak suka melihat Siti tetap bertahan. Ia merasa harga dirinya tercoreng karena seorang pembantu berani melawan aturannya. Hingga suatu malam, saat semua sedang tidur, Madam Chen menyelinap ke kamar Siti. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mengambil Al-Quran kecil milik Siti dan membawa keluar. Tanpa pikir panjang, ia membuangnya ke dalam api di dapur. Pagi harinya, Siti panik mencari Al-Quran kecilnya. Ia menggeledah setiap sudut kamar, tapi tidak menemukannya. Ketika ia bertanya pada Madam Chen, wanita itu hanya tersenyum sinis. "Benda itu sudah lenyap," katanya ringan. Siti terdiam, dadanya sesak. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Namun, ia tidak menangis. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Tuan Wu yang mendengar percakapan itu merasa terguncang. Ia tidak percaya istrinya bisa melakukan hal seperti itu. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah reaksi Siti. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya keyakinan yang begitu kuat. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apa yang membuat wanita ini begitu teguh? Hari-hari berlalu, tapi kehilangan Al-Quran kecilnya masih menyisakan luka di hati Siti. Namun, ia tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkan semangatnya. Setiap kali ada waktu luang, ia tetap berdoa dan menghafal ayat-ayat yang sudah tertanam dalam ingatannya. Ia yakin, kitab suci bisa dibakar, tetapi tidak dengan imannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Tuan Wu semakin sering mengamati Siti. Ia melihat bagaimana wanita itu tetap bekerja tanpa mengeluh, meski perlakuan Madam Chen semakin buruk. Ada sesuatu yang berbeda dari Siti, sesuatu yang membuatnya penasaran. Suatu malam, diam-diam ia mencari tahu tentang Islam di internet. Ia membaca artikel, menonton video, dan tanpa sadar hatinya mulai terusik.
Puncaknya terjadi saat Tuan Wu melihat sesuatu yang mengejutkan. Suatu siang, saat ia hendak keluar rumah, ia mendengar suara lirih dari dapur. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mengintip. Betapa terkejutnya ia melihat Siti sedang berdoa dengan khusyuk di dekat kompor, meski hanya dengan bisikan pelan. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap penuh ketenangan. Sesuatu dalam diri Tuan Wu bergetar. Kenapa wanita itu masih bisa berdoa dengan penuh keyakinan setelah semua yang ia alami? Apa yang membuatnya begitu kuat? Malamnya, Tuan Wu tak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang ia lihat. Ia merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Sementara itu, Madam Chen semakin frustasi. Ia merasa seolah Siti tidak bisa dihancurkan. Wanita itu tetap tenang, tetap berdoa, dan tetap bekerja tanpa melawan. Ini membuatnya semakin geram. Hingga suatu hari, ia mengambil keputusan drastis. Mulai sekarang, kau tidak akan makan jika masih berpegang pada agamamu, katanya dengan sinis. Siti terdiam. Ia menunduk, menelan ludah dengan susah payah. Baik, Nyonya, jawabnya pelan. Madam Chen menunggu reaksi kemarahan, tangisan, atau ketakutan. Tapi tidak ada. Siti hanya berbalik dan kembali bekerja. Madam Chen semakin geram. Bagaimana bisa wanita itu tetap bertahan? Apa yang membuatnya begitu kuat? Beberapa hari berlalu, Siti mulai lemas. Tubuhnya kehilangan energi karena tidak makan. Namun, ia tetap bekerja. Saat tubuhnya hampir tak sanggup lagi, ia beristirahat sebentar di sudut dapur. Tanpa disangka, sebuah tangan mengulurkan sebungkus roti ke arahnya. Siti mengangkat wajah dan terkejut melihat Tuan Wu berdiri di depannya. Makanlah, kata Tuan Wu pelan. Siti ragu. Saya tidak ingin melanggar perintah Nyonya, katanya. Tuan Wu menghela napas. Anggap ini dari saya, bukan dari istri saya. Siti menatapnya sejenak, lalu menerima roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan, ucapnya tulus. Untuk pertama kalinya, Tuan Wu merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Namun, kejadian mengejutkan terjadi keesokan harinya. Saat Madam Chen sedang bersiap untuk pergi, ia melihat suaminya keluar dari ruang kerja dengan sebuah buku di tangan. Saat ia mendekat, matanya membelalak. Itu adalah buku tentang Islam. Apa yang kau baca? Serunya. Tuan Wu terdiam, lalu menatap istrinya dengan tenang. Aku hanya ingin tahu tentang agama yang selama ini kau benci. Madam Chen merasakan dadanya panas. Kau tidak serius, kan? Katanya dengan suara bergetar. Tapi ia melihat ada sesuatu di mata suaminya, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tuan Wu hanya tersenyum kecil dan berkata, Aku ingin tahu, apa yang membuat Siti begitu kuat? Sejak malam itu, hubungan Madam Chen dan Tuan Wu semakin tegang. Madam Chen tak habis pikir, bagaimana mungkin suaminya yang selalu tak peduli dengan agama, tiba-tiba tertarik pada Islam? Ia semakin curiga saat suatu malam, ia memergoki Tuan Wu sedang membaca Al-Quran terjemahan di ruang kerja. Kau sudah gila? Kenapa kau membaca itu? Serunya dengan suara tinggi. Tuan Wu menutup buku itu perlahan. Ia menatap istrinya dengan sorot mata yang berbeda. Chen, selama ini aku merasa ada yang kosong dalam hidup kita. Aku melihat sesuatu dalam diri Siti. Sesuatu yang tidak kita miliki. Ketenangan, keyakinan. Aku ingin tahu dari mana kekuatannya berasal. Madam Chen merasakan tubuhnya gemetar. Jangan bilang kau mulai percaya omong kosongnya. Keesokan harinya, kemarahan Madam Chen mencapai puncaknya. Ia memanggil Siti ke ruang tamu dengan tatapan dingin. Aku sudah cukup bersabar. Aku ingin kau pergi dari rumah ini. Aku tidak ingin ada orang sepertimu di sini, kata Madam Chen tajam. Siti menunduk, hatinya perih. Tetapi ia tidak menangis. Baik, Nyonya. Jika ini memang yang terbaik, jawabnya dengan suara lemah. Namun, sebelum Siti sempat melangkah pergi, tiba-tiba suara berat menghentikan langkahnya. Tidak, dia tidak akan pergi, kata Tuan Wu dengan tegas. Semua mata tertuju padanya. Madam Chen menatap suaminya dengan marah. Apa maksudmu? Tuan Wu berdiri dan menatap istrinya dengan penuh keyakinan.
Karena aku ingin belajar darinya. Aku ingin belajar tentang Islam. Ruangan seketika sunyi. Madam Chen membeku di tempatnya, wajahnya pucat. Wu, kau tidak serius, kan? Suaranya bergetar. Namun Tuan Wu hanya tersenyum kecil. Aku sudah lama mencari arti hidup, Chen. Aku pikir kekayaan dan status bisa memberi kebahagiaan. Tapi lihat kita. Rumah ini penuh kemarahan, kekosongan. Siti kehilangan segalanya. Tapi ia tetap tenang. Aku ingin tahu rahasianya. Madam Chen tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan kemarahan yang memuncak, ia meraih vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke lantai dengan keras. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Kau memilih agama itu daripada aku, teriaknya dengan mata berair. Tuan Wu tetap diam. Siti yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku, hatinya berdebar. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Madam Chen yang masih diliputi emosi tiba-tiba terhuyung ke belakang. Tangannya mencengkeram dadanya dengan wajah kesakitan. Wu, aku. Dadaku sakit, katanya dengan suara lemah sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Siti dan Tuan Wu tersentak kaget. Tanpa pikir panjang, Siti langsung berlari ke sisi Madam Chen. Nyonya, tahan sebentar. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Tuan Wu dengan panik mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar rumah. Saat di perjalanan, air mata mengalir di pipi Madam Chen. Ia merasakan tubuhnya lemah, tapi di sudut hatinya ada sesuatu yang mulai runtuh. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Madam Chen ke ruang gawat darurat. Siti dan Tuan Wu menunggu dengan cemas di luar. Waktu terasa begitu lambat. Hingga akhirnya dokter keluar dengan wajah serius. Keadaannya stabil, tapi ia harus banyak istirahat dan tidak boleh terlalu stres, katanya. Tuan Wu menghela napas lega, sementara Siti menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Beberapa hari kemudian, di kamar rumah sakit, Madam Chen membuka matanya perlahan. Hal pertama yang ia lihat adalah Siti yang duduk di sampingnya, membacakan doa dengan suara lembut. Mata Madam Chen berkaca-kaca. Ia mengingat bagaimana ia memperlakukan Siti selama ini. Dan sekarang, orang yang ia benci justru yang ada di sisinya. Siti, panggilnya lirih. Siti menoleh saat mendengar suara lirih Madam Chen. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tersenyum lembut. Nyonya, bagaimana perasaan Anda? Tanyanya pelan. Madam Chen menatap Siti dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada perasaan aneh dalam hatinya. Kenapa kau masih di sini? Suaranya lemah, penuh kebingungan. Setelah semua yang kulakukan, kenapa kau masih peduli padaku? Siti menarik napas dalam. Karena saya diajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan, Nyonya. Allah mengajarkan kita untuk bersabar dan memaafkan, jawabnya tulus. Air mata mulai menggenang di mata Madam Chen. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seperti ini sebelumnya. Selama ini, ia hanya tahu bahwa kekuatan berasal dari uang dan kekuasaan. Tapi sekarang, ia melihat bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang penuh ketulusan. Tuan Wu masuk ke dalam ruangan dengan wajah penuh harap. Chen, aku bersyukur kau selamat, katanya. Madam Chen menatap suaminya, lalu beralih pada Siti. Wu, aku ingin bertanya sesuatu, katanya lirih. Apa yang membuatmu begitu yakin ingin belajar tentang Islam? Tuan Wu menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang. Karena aku melihat kebenaran dalam keteguhan Siti. Aku melihat sesuatu yang tidak pernah kita miliki. Kedamaian. Madam Chen terdiam. Ia mengingat semua yang terjadi. Bagaimana ia menghina dan menindas Siti, bagaimana ia mencoba menghancurkan imannya, dan bagaimana wanita itu tetap teguh, tetap tersenyum, dan tetap mendoakan kebaikan. Perlahan, ia menutup matanya, seolah sedang berjuang melawan sesuatu dalam dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba, ia berkata dengan suara bergetar, Siti, ajari aku tentang Tuhanmu. Ruangan itu mendadak sunyi. Siti menatap Madam Chen dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Nyonya,
Apa Anda yakin? Tanyanya pelan. Madam Chen mengangguk. Air matanya mengalir perlahan. Aku ingin tahu. Aku ingin memahami apa yang membuatmu begitu kuat. Tuan Wu menggenggam tangan istrinya dengan penuh haru. Chen, aku juga ingin mengambil langkah ini bersamamu. Beberapa hari kemudian, setelah Madam Chen diperbolehkan pulang, Tuan Wu dan Madam Chen menemui seorang imam di masjid terdekat. Dengan hati yang bergetar, mereka mengucapkan syahadat di hadapan saksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, ucap mereka bersama-sama. Siti menahan tangis haru, hatinya penuh syukur. Berita tentang masuk Islamnya Madam Chen dan Tuan Wu menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Banyak yang terkejut, ada yang mencibir, tapi ada juga yang penasaran dengan alasan dibalik keputusan mereka. Namun, bagi Madam Chen dan Tuan Wu, mereka tidak peduli lagi dengan penilaian orang lain. Mereka merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup mereka, ketenangan dan makna sejati. Beberapa bulan kemudian, Siti bersiap pulang ke Indonesia. Di bandara, Madam Chen dan Tuan Wu mengantarnya dengan penuh rasa haru. Siti, kau bukan hanya pembantu bagi kami. Kau adalah guru, saudara, dan bagian dari keluarga kami, kata Madam Chen sambil menggenggam tangan Siti erat. Terima kasih telah membawa cahaya ke dalam hidup kami. Siti tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Saya tidak melakukan apa-apa, Nyonya. Semua ini adalah hidayah dari Allah, ucapnya lembut. Tuan Wu mengangguk. Kami akan terus belajar dan memperbaiki diri, Siti. Doakan kami agar tetap istiqomah. Siti mengangguk mantap. Pasti, Tuan. Saat panggilan keberangkatan terdengar, Siti melambaikan tangan untuk terakhir kalinya. Saat pesawat lepas landas, Siti menatap langit biru di luar jendela. Ia datang ke Taiwan dengan penuh perjuangan, mengalami banyak ujian, tetapi ia pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang, kisah tentang hidayah, tentang keajaiban iman, dan tentang kekuatan ketulusan. Dengan hati yang tenang, ia berbisik pelan, Alhamdulillah. Meh.